Assalamualaikum everyone, welcome to English class with Miss Lisna, and today we're gonna learn new materials karena kita masuk ke bab baru that is about many things, atau dalam bahasa Indonesia we can say it as banyak benda-benda, atau kita hari ini akan membahas tentang benda-benda. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya dengan nouns. Nah, lebih jauhnya lagi, ini adalah tujuan dari pembelajaran di bab ini, or learning objective on this chapter. The first one is to understand singular and plural form of nouns. Jadi apa sih itu singular, apa sih itu plural? Nah, kita akan bahas hari ini. And then to understand countable and non-countable nouns, untuk mengerti benda-benda yang bisa dihitung dan juga yang tidak bisa dihitung. And then to use nouns properly in the sentences, kita menggunakan kata-kata benda dalam kalimat itu bagaimana ya? And then to understand instruction and noun list, kita juga akan mengerti bagaimana menginstruksikan atau membuat daftar benda-benda. And the last one is to write instruction and noun list, dan menulis daftar-daftar benda. But today we're gonna learn the first learning objective, yaitu to understand singular and plural form of nouns. Okay, are you ready? Okay, I hope you're ready. So yeah, we will talk about nouns. Nouns itu dalam bahasa Indonesia or in bahasa itu adalah kata benda. And as we know that there's a lot of nouns, ada berbagai nouns ya. Ada benda yang bisa dilihat atau common noun we say it. Ada yang tidak bisa dilihat but we can feel it. Kita bisa merasakannya, disebut dengan abstract noun. Ada proper noun dan lain sebagainya. Nah, contoh dari nouns, here in the picture, I have many things in a classroom, from a globe, ya, ada globe, and then a clock, a picture, a board, a door, an air conditioner, a window, a wall, table, book, cupboard, desk, chair, and floor. This is noun or things in a classroom. Okay, next. So this is classroom objects. Sama seperti ini, but it's more specific. You can write this if you want to know this more. Ya, yang belum tahu, for example, beaker itu apa? Nah, kalian bisa tulis di buku catatannya sebagai untuk menambah vocabulary kalian atau kosakata kalian. Okay, next, this is things in the living room, ya, atau di ruang keluarga. We will find wing chair, ya. Wing chair itu kursi yang ada pegangannya itu loh. So we can say it as a wing chair. TV stand, rak TV ya, sofa, cushion, telepon, television, speaker, end table, tea set atau teh ya. Teh ini. Fireplace, perapian, remote, carpet, floor plan, and so on and so forth. You can also write this if you don't know the things in a living room. And the next, here I have things in the kitchen. From pot plant, light, cupboard, microwave, chair, fruit bowl, tablecloth, table, sink, pencuci, alat cuci piring, drawers, kettle, cooker, floor, lantai, toaster, tea towel, and so on. And then next, here. Ya, jadi kalau menurut kamus, noun itu adalah a word, sebuah kata, ya, used to identify, untuk mengidentifikasi any of class kata seperti people, orang-orang, places, ya, kitchen, living room, bedroom, classroom. Nah, itu places, we also say it as a noun. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya noun, kata benda. And then things, common noun ya, seperti flower, and then book, table, itu juga benda. Or the name of particular one of this, proper noun, atau juga nama-nama orang. Misalkan nih, Cynthia, Salsabila, and then Stephen, itu juga disebutnya noun, kata benda kalau dalam bahasa Inggris. And next, now today we will learn about singular and also plural. Apa sih Miss bedanya? Nah, kalau singular itu adalah merujuk ke kata benda yang hanya satu, only one. Nah, makanya Miss selalu
mengingatkan ke yang lain kalau singular itu kita ingatnya single aja, sendiri, singular, ya. And the next is plural noun. Plural noun ini kebalikan dari singular, jadi lebih dari satu. Misalkan ada dua, nah itu sebenarnya plural atau jamak, ya, banyak. Next, so this is a singular. Nah, biasanya kalau kata-kata singular itu kita harus ada ini nih, kita harus menggunakan atau an. Itu means one. Itu artinya adalah satu. We use them with singular noun. Kita menggunakan atau an itu dengan kata benda yang satu atau singular, yang tunggal. Ya, we use an before word that start with the vowel sound. Nah, kalau an itu biasanya kita gunakan ketika mau sebelumnya ada kata-kata yang huruf awalnya adalah huruf vowel atau vokal a, i, u, e, o. Contohnya bagaimana, Miss? Nah, for example, ini kalimatnya ya. We need an egg. Nah, ini kan huruf ini nih vokal ya, e. Jadi, kita harus tambahkan an. We need an egg and an onion. An onion. Kita membutuhkan sebuah telur dan sebuah bawang. Do you have a knife? Nah, kalau misalkan bukan huruf vokal, ini kita gunakannya e. Apakah kamu membutuhkan pisau? We need to borrow a stove. Kita butuh meminjam sebuah kompor. Ya, ini karena S nih awalnya, maka ininya adalah e. This is a carrot for you. Ini ada sebuah wortel untuk kamu. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan an ketika kata-katanya diawali oleh a, i, u, e, o. But kita juga harus remember nih. Kita please remember that there is sometimes a difference between how the word spell, bagaimana itu ditulis ya, dan juga bagaimana how it sound. Nih, ada kasus-kasus seperti ini nih. Please send me an SMS. Miss, ini kenapa pakai an? Karena ketika kita pronounce it atau itu diucapkan ya, sounds itu kan pertamanya pakai e ya, SMS. Ya, please send me an SMS when you are ready. Pakai e kan? An SMS. Ini juga sama nih. That an R&B song. Ya. That is, ini salah tulis ya. That is an R&B song. Kenapa gak pakai e? Karena ini dibacanya R kan? AR ya kalau dibacanya. And then that man has a European car. Nah, ini berbeda dengan yang ini nih. Dan ini juga tadi kan R, ini S. Kalau ini dibacanya pakai Y ya, seperti pakai Y. European car. Makanya kita pakai A. European. Ini juga U-shape. Kenapa nggak pakai A? Karena U-shape. Dibacanya seperti pakai Y. Seperti pakai Y ya. U-shape. Oke, itu dia. Next, ini yang plural. Now, what if we have more than one? Bagaimana kalau misalkan lebih dari satu? Nah, yang lebih dari satu itu disebutnya adalah plural atau jamak, lebih dari satu. Now, we have add s or es to make plurals. Kita harus menambahkan s or es to make plurals. Nah, kalau misalkan bendanya banyak nih, jangan lupa harus menambahkan s atau es. For example, For example, we need 2 eggs now. Kita butuh 2 telur sekarang. Nah, karena telurnya enggak 1, maka kita tidak menggunakan e atau an lagi ya. Tapi harus ada s di belakang kata bendanya. Karena 2 nih, lebih dari 1. 2 eggs. We need 3 knives. Here. Nah, ada 3 pisau. Berarti knives-nya itu harus pakai s. Now we need to borrow 2 stoves. Sekarang kita membutuhkan untuk meminjam, kita harus meminjam 2 kompor. Kompornya ada 2, maka pakai s. I will give you 2 carrots. Nih, wortelnya ada 2, makanya harus pakai s. Mudah ya? Oke, good. Oke, next. Nah, ini singular and plural, ada beberapa aturan nih. Yang pertama, itu kita tinggal pakai s ya, seperti yang sudah dijelaskan.
Nih, seperti boat, jadi boats kalau bendanya lebih dari satu. House, kalau satu rumah. Kalau dua rumah atau lebih dari satu rumah, we say it houses. Cat, catnya kalau ada satu. Tapi kalau banyak, kita panggilnya cats. River, sungainya ada satu. Kalau sungainya banyak, rivers. Oke, next. Nah, kita harus ingat nih, kata benda tunggal yang berakhir dengan S, X, dan Z, CH, dan juga SH, itu kita gunakan IS. Ini harus diingat ya, kata-kata benda yang akhirannya S, X, Z, CH, dan SH, itu harus pakai IS, jangan hanya S saja. Contohnya mana, Miss? Contohnya bus. Nah, karena akhirnya S, maka harus tambah IS atau ES. Basis, wish, harapan. Kalau harapannya banyak, wishes. Peach, peaches, box, boxes. And next, kita juga harus ingat nih, kalau misalkan ada kata benda yang berakhiran hurufnya Y atau Y, kita harus menambahkan akhirannya dengan, kalau dalam bentuk jamak, kita harus tambahkan IES, ya. Yes, misalnya, for example, penny, pennies, spice, spice, baby, babynya cuma satu, baby. Kalau banyak, karena ini ujungnya Y, ujungnya Y, maka harus dihilangkan Y-nya, and then we put ES. Babies, city, cities, daisy, bunga daisy, daisies. Paham ya? And the next, nah ini kalau misalkan F nih, ujungnya F, kita ubah F-nya menjadi V, and then we put ES. Help, helves, knife, knives, wife, wives, life, lives, elf, elves, elves, and then ya, dan seterusnya. Kalau potato dan tomato juga, ini tambahkan IS. Potatoes, tomatoes, kalau tomatonya atau tomatnya lebih dari satu. 2 tomatoes, 3 tomatoes, ya. Nah, ini juga ada nih, kata benda tidak beraturan atau irregular. Biasanya ini beda nih, singular dan pluralnya itu beda. Contohnya nih, ini untuk singular, woman, ya. A woman stand in front of you. Nah, kalau banyak nih perempuannya, kita sebutnya dengan woman. Man dan man, child, ini kalau satu orang anak, tapi kalau anaknya lebih dari satu, misalkan 2 orang atau 3 orang, 3 children, we say it children. Tooth kalau satu, kalau hanya banyak, teeth, gigi. Foot, feet, person, people, 1 person, 2 people. And then lives, mouse, nah ini bukan mouses ya, tapi kalau tikus-tikusnya banyak, we say it as mice. 2 mice, 3 mice, goose and geese. Angsa, ini satu angsa, dan kalau banyak, geese. Oke, itu dia. Ini juga another word, ya. Cactus, itu cacti. You can read this. Ini jarang dipakai ya, tapi it's really good for your information. Next, nah ini juga ada beberapa kata memiliki bentuk tunggal dan jamak yang sama. Ada yang bahkan sama, tidak berubah. For example, sheep. Nah, ini domba. Kalau hanya ada satu domba, we call it sheep. Tapi kalau ada 2, kita juga tetap menggunakan sheep. 2 sheep, 3 sheep, tidak pakai S atau IS. Begitupun dengan fish. Fish, ya sama. Ini juga deer, species, aircraft. Miss, kenapa kok seperti itu? Nah, sudah aturannya, ya. Jadi, remember this word. Jadi, kalau misalkan bendanya jamak, tidak ditambahkan S atau IS lagi. Kalau untuk kata-kata ini. Sheep, fish, deer, species, aircraft. Nah, okay, we arrive in a practice time. Kita tiba di waktunya berlatih. So, I want you to choose one place. Miss mau kalian pilih satu tempat. Wherever is it. Ya, boleh di mana aja. Tapi gak boleh di kitchen. Karena kita udah bahas ya tadi kitchen, living room, dan classroom itu tidak boleh ya. Kalian pilih yang lain. Choose one thing, misalkan bedroom, belum ya. Atau apapun yang belum. Boleh, misalkan hospital, boleh. And then you have to write minimal 15 things. Tulis 5 benda. And then jangan lupa kalau bendanya ada banyak. Misalkan kalian pilih kamar terus ada 2 kasur. Berarti ada 2 beds ya. 2 beds. Berarti pakai S atau IS, jangan lupa. Nah, dibuat dalam table. Ini nama of things. Name of things. Ya, you write this. And then you write the meaning. And then note itu apakah singular atau plural ya. Nah, ditulis di sini. Ini minimal 15, tapi kalau lebih banyak itu lebih bagus. Kalau sudah 15 kalian tulis, itu mendapatkan nilai 85. Ya, kalau lebih dari 15, I will give you more. Okay? Get the point, smart student? Itu saja, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa di-upload di Google